Obligasi. Obrolan lintas generasi. Ketemu lagi di Obligasi, obrolan lintas generasi. Wow, spesial hari ini. Gina nggak ada tampak di layar, tapi suara hadir menemani sobat-sobat Bakalsel di Obligasi episode kali ini, di mana kita akan berpetualang. Kemana, Gin? Ke Desa Belangian. Siapa yang udah pernah ke sana? Yang udah pernah ke sana atau mungkin belum pernah sama sekali ke sana? Yuk ikutin Gina jalan-jalan ke Desa Belangian. Saksikan sampai akhir ya. Selamat pagi, hari ini Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Jadi Badan Pengelola Geopark Meratus bersama tim Bakalsel akan sama-sama melakukan trip ke Desa Belangian. Nah, sekarang kita berada di Pelabuhan Tiwingan Lama atau Danau Riam Kanan. Nah, jadi kita akan menggunakan klotok kapal. Jadi perjalanan ke Desa Belangian ini akan ditempuh selama kurang lebih 2 jam menggunakan klotok. Nah, sebenarnya kita itu sedang berada di rute timur dari Geopark Meratus. Nah, nanti Desa Belangian itu adalah desa terujung dari rute Geopark Meratus yang di sana sebenarnya banyak menyimpan keanekaragaman geologi, hayati dan juga budaya gitu. Jadi di sana harapannya dengan kita melakukan kunjungan di sana, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan fasilitas, kualitas dalam pengelolaan homestay, penginapan yang menjadi bagian amenitas dari sektor pariwisata. Nah, diharapkan dengan adanya peningkatan ini dapat mewujudkan gitu Desa Belangian menjadi destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan yang berkualitas dan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Belangian. Perjalanan kita pada hari ini akan menempuh perjalanan selama 2 jam menuju Desa Belangian, di mana Desa Belangian itu adalah salah satu situs budaya di Geopark Meratus yang berada di rute timur. Nah, Desa Belangian sendiri ini memiliki ragam budaya yang tercermin dari kearifan lokal masyarakatnya, kehidupan sehari-hari, mulai dari bercocok padi, menggunakan sawah tada hujan, kemudian juga cara mereka mengambil ikan di aliran sungai, dan juga mereka mengembangkan kriya yang ramah lingkungan. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya langsung di Desa Belangian. Dan kedua, di situ ada situs alam yaitu Hujan Hutan Tropis Kahung yang menyimpan banyak keanekaragaman biodiversity, mulai dari pohon-pohonnya, kemudian ada jamur dan juga ada burung-burung dan fauna flora lainnya yang menjadi daya tarik wisata, baik itu wisata alam, edukasi dan juga tujuan penelitian. Nah, harapannya dengan kita meningkatkan homestay di sana, kita akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Belangian. Desa Belangian itu dia memiliki ekologi tropis ya. Jadi karena sistem ekologinya ini atau lingkungan ekosistemnya ini dia sangat bagus. Entah itu suhunya, entah itu tanahnya, entah itu keadaannya, sehingga banyak sekali flora dan fauna yang dia itu bisa tumbuh secara maksimal di Belangian. Contohnya adalah jamur. Jamur di sana di penelitian terakhir yang kita dapatkan itu ada 41 jenis spesies dari ketinggian 200 meter, 300 meter dan 400 meter. Kalaupun ordonya untuk sampai sekarang itu baru Basidiomycota sama Myxomycota. Kemudian salah satu juga yang bisa kita lihat nanti mungkin setelah di sana ada
jamur pengantin ya. Jadi dia punya veil atau punya kerudung mirip seperti pengantin, makanya disebut dengan jamur pengantin. Kemudian di situ kita juga bisa menemukan berbagai macam anggrek. Penelitian terakhir juga menunjukkan bahwa ada berbagai macam anggrek yang bisa ditemukan di Belangian ya. Jadi bagi para pecinta anggrek itu merupakan suatu hal yang luar biasa di mana mereka bisa menemukan secara langsung anggrek itu di alam, tidak hanya yang sudah hibrid ataupun dijual kembali ke kota. Karena tujuannya geopark kan konservasi gitu kan ya. Kemudian di situ kita juga memiliki pohon binuang laki yang dia itu sangat besar diameternya. Artinya pasti sudah lama sekali tumbuh. Jadi perlu 8 sampai 10 orang untuk mengelilingi pohon itu tersebut. Nah, jadi itu merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang bisa kita temukan di sana. Di sana juga banyak ditemukan hewan-hewan seperti menjangan atau rusa sambar ya, merupakan salah satu hewan endemik kita. Kemudian juga burung-burungan dan juga ikan-ikan yang bisa hanya kita temukan di sana gitu ya. Jadi Belangian ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Desa Belangian, tepatnya di desa yang masuk dalam geopark Meratus. Nah, hari ini kita ditemani oleh Kepala Desa Belangian, Pak siapa tadi Pak? Pak Ainul Khair. Pak Ainul Khair dan Ibu dari Badan Pengelola Geopark Meratus. Badan Pengelola Geopark Meratus. Geopark Meratus yang dari Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya? Dari badan pengelolanya Pak. Oh, dari badan pengelolanya. Nah, jadi hari ini pagi yang cerah ini insya Allah kita akan melalui perjalanan sungai selama kurang lebih 2 jam ya. Oke. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita selama sampai di tujuan dan apa yang kita hasilkan pada hari ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mohon doanya pemirsa, doakan kami terus dan mudah-mudahan perjalanan hari ini traveling dengan teman-teman ini bisa mendapatkan hal-hal yang baru dan hal yang positif di Desa Belangian. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang dan huruf kapital dan simbol untuk memperkuat password kamu. Dalam membangun bisnis, kita pasti punya mimpi besar. Oleh karena itu, kerja keras, kerja cerdas, dan kreativitas sangat diperlukan dalam meningkatkan usaha. Namun, semuanya tidak bisa berjalan dengan cepat tanpa adanya modal usaha. Bank Kasel menjadi solusi terbaik Anda. Prosesnya cepat dan mudah. Mari melaju bersama untuk menggapai puncak bersama Bank Kasel. Bank Kasel, setia melayani, melaju bersama. Anda ingin punya kendaraan pribadi, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan barang konsumtif lainnya, akan tetapi dana yang Anda miliki terbatas. Bank Kasel Syariah punya solusinya. Pembiayaan umum IB Ar-Rahman melengkapi kebutuhan keluarga. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.
bisa untuk barang baru, bekas, atau inden. Angsuran tetap sampai lunas. Uang muka ringan. Margin bersaing dan persyaratan mudah. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi kantor Bank Kasel Syariah terdekat. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Sepanjang perjalanan, kami melewati Pulau Ulin yang merupakan pusat konservasi tanaman kayu ulin atau kayu besi yang diberi nama Borneo Zuageri Island. Wow, keren banget. Bapak dan Ibu Bapak sekalian, selamat datang di pelayaran menuju peradaban manusia kalau nggak salah ya. Kita termasuk rute timur sebenarnya. Jadi kalau rute timur itu dia akan melalui danau-danau Riau Kanam ini, dan di danau Riau Kanam ini dia banyak memiliki pulau-pulau kan ya. Nah, nilai-nilai dari geoparknya itu adalah yang di pulau-pulau kita lewati ini. Jadi salah satu contohnya itu di sebelah kiri Bapak itu Pulau Bekantan. Ini merupakan tempat pelestarian monyet hidung panjang, biasa disebutnya bekantan. Jadi itu awalnya mau dijadikan salah satu objek wisata bekantan gitu ya. Untuk sekarang masih dikonservasi dulu bekantannya ya. Nah, itu merupakan salah satu situs kita. Kemudian yang kita lewati awalnya tadi itu merupakan situs Pulau Rusa. Nah, akan tetapi rusanya sulit agak beradaptasi di pulau itu, akhirnya dikembalikan ke Tahura. Kemudian itu dirubah menjadi Pulau Zuageri. Zuageri itu Pulau Ulin. Jadi konservasi ulin nanti dilaksanakan di pulau tersebut. Lalu kita melewati Pulau Pinus. Nah, lokasi ini memang banyak dijumpai pohon pinus yang sudah berumur puluhan tahun. Ibu Bapak sekalian, jadi di sebelah Situs arkeologi Pulau Sirang, di mana pada lokasi ini dijumpai situs budaya Paleolitik yang pernah berkembang. Kemudian kita akan melewati pohon saksi bisu Baah. Nah, keberadaan pohon ini menjadi menarik nih Sobat Bank Kalsel, karena pada pohon ini diberi penanda ketinggian batas air atau banjir, atau dalam bahasa Banjar disebut Baah. Nah, itu pernah terjadi tuh pada Jumat 15 Januari 2021, sehingga dapat menjadi pengingat ketika melintasi lokasi tersebut. Selanjutnya, makam keramat yang tenggelam. Ini merupakan makam seorang tokoh agama Banjar, di mana pada tahun 1802 yang bernama Ibu Nawiyah, seorang syarifah asli Banjarmasin. Terakhir, kita akan melewati Batu Pasir Pembawa Intan. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa kunjungi website Geopark Meratus. Ini sudah parak sampai kita di dermaga. Sampailah kami di Desa Belangian. Nama desa yang telah diresmikan pada tahun 1985 yang kemudian bernama Desa Belangian ini diambil dari nama teluk atau telaga yang ada di dekat desa, yaitu Telaga Belangian.
Nah, Sobat Bakalsel, memang Belangian ini berasal dari bahasa suku Dayak yang terbagi menjadi dua suku kata, yaitu balai yang berarti tempat pertemuan dan ngian yang berarti makhluk halus. Aduh, ada ngeri ya. Jadi secara utuh nih nama desa ini didasarkan pada adanya acara atau upacara adat yang diselenggarakan di teluk atau telaga Belangian dengan memberikan sesajen berupa pemberian makan hutan yang diselenggarakan setahun sekali dengan mengundang makhluk halus yang ada di segala penjuru riam kanan. Merinding ini. Untuk sampai ke pusat pemukiman, kami harus berjalan kaki kurang lebih ya sejauh 400 meter lah. Dalam perjalanan kami memang menemukan sesuatu yang unik nih teman-teman obligasi. Ada anggrek hantu dan anggrek terbesar di dunia. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. Ini sudah diangkut, saya bertahan. Makasih banyak paman lah. Ya, sama-sama. Besok pulang lah. Yuk. Jakanya ada di labih nah. Kau jual traktor. Nyata lah di putaran ban ini. Baik, bawa ngopi dulu nah. Bang, habis lagi mana, Bian? Ini menggetah tadi itu nah, situ. Cil, kopi Cil. Oma, jangan ada kurbang Kalsel sama membantu. Kada selancar ini usahaku nah. Mang, siapa tadi? Jadi gini Pak ulun ini usaha bertukar getah. Nah, alhamdulillah ada solusi kurbang Kalsel. Hampul benar urusannya. Bian menandak nah, ulun bawa brosurnya. Kepingin lah. Oh, makasih Mang lah. Ya nah, bedah dulu ulun lah. Cil, bedah dulu Mang. Alhamdulillah, mudahan barakat kurbang Kalsel ini nah, gaweanku jadi lebih hancap. Kayaknya kita nih perlu Pang nah tambahan modal supaya lakas jua putaran banih kita. Jangan berwani-wani ha, anak minjem duit. Karena kita rugi. Jadi kayak nih, sebelum ke rumah tadi lo, singgah dulu ngopi. Nah, pas di sana lo dijulungi orang, brosur mengenai
Kalsel, prosesnya tuh menganja, wan hancap. Oh, ayo wae amun kayak itu. Setuju aja ulun. Aja, ulun melanjutkan dulu lah. Yang ibu ngasai, tapi punya hirang. Ya kamu pupur. Zaman mah ini lain pupur, Pang, tapi skincare. Aduh, hai. Coba ada dana lebih. Bisa jual betoko kayak orang-orang. Baetala seganal. Amun kayak ini, itu-itu aja yang menukar. Tetangga lagi, kakawanan aja. Ilah, aku tadi ada melihat postingan Bang Kalsel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh begawe ya. Tumbennya jaka hari-hari pian nang kayak ini. Mas Banar. Sekarang gimana kira mau olah nih? Aduh, hai. Sudah pian mandi sana, ulun ulah akan makan. Jakanya ada modal, kau membuka butik. Nyaman juga orang melihat sirangannya. Ya, sudah kapan memasak? Astaga, kedinget ulun. Baris kita habis. Dan gitulah, nukar wadah bini Pak Agus. Ulun menyimpuni ini stumat. Harum benar baras pian ni Cilai. Kau akan menukar 5 liter. Yang, aku turun dulu lah, urusan ke bank. Oh iya kak, Inggi. Imbah tutup toko ini, itulah kayak ulun juga kena nukar skincare. Pina harum benar lagi pian Cilah. Ya sidin ke Bang Kalsel, anak ngurus kurjar. Di sana nyaman lawan lakas. Selamat pagi, selamat datang di Bank Kalsel. Ada bisa dibantu Bapak? Ini Pak, ulun nih anak pengajuan kur, dasar usaha ulun. Untuk pengajuan kurnya bisa sebelah sana Bapak, untuk bagian kredit di lantai 2 Bapak. Silakan Ibu. Permisi Ibu, mohon diisi dulu formulirnya. Untuk surveinya kira-kira bila ya Pak? Iya Ibu, untuk surveinya akan kita jadwalkan secepatnya Bu. Beh, dasar lain pang biniku nah. Kita baca haya benar. Nyata ulun kan pakai skincare. Kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan itu berselaras. Liburan kali ini kalian kemana aja? Biar lebih asik keliling Banjarbakula atau Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Lebih baik,
naik angkutan transportasi massal seperti bus rapid transit atau BRT Banjar Bakula dan Bind the Service BTS Trans Banjar Bakula. BRT Banjar Bakula ini berwarna biru, melayani 3 rute, yakni jalan rute Ayani dari Banjarmasin dan Banjarbaru, Terminal Gambut Barakat ke Kota Martapura, dan Terminal Gambut ke Bandara Internasional Samsudinur. Sedangkan BTS Trans Banjar Bakula ini berwarna kombinasi hijau dan kuning, melayani 4 koridor, yaitu Koridor 1 dari Terminal Gambut Barakat hingga ke 0 km di Siring Sudirman, Banjarmasin. Koridor 2 melayani rute Terminal Gambut menuju ke Simpang 4 Banjarbaru. Koridor 3 dari Terminal Kilometer 6 Banjarmasin hingga ke Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Batola. Koridor 4 dari Terminal Gambut Barakat menuju kantor Kecamatan Bati-Bati Tanah Laut. Untuk menggunakan moda transportasi ini sangat mudah. Tinggal menunggu di halte pemberhentian bus yang sudah disediakan di jalur BRT maupun BTS Trans Banjar Bakula. Dan siapkan kartu non-tunai atau QRIS dan pastikan kartu non-tunai sudah terisi dengan saldo yang cukup. BRT Banjar Bakula dan BTS Trans Banjar Bakula merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman, dan berbiaya rendah dengan kualitas pelayanan yang prima. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Ternyata nggak cuma bisa istirahat, kita juga dijamu makan siang loh teman-teman. Jadi alhamdulillah, badan udah enakan, perut udah kenyang. Saatnya nih kami melanjutkan perjalanan menuju hutan hujan tropis Kahung. Pakai apa coba? Kita mau pakai sepeda motor warga. Yuk! Pertama mungkin hari ini kami bersama dengan kawan-kawan yang ada di divisi sekretaris perusahaan yang membawahi CSR, dan ini kami juga mengikut sertakan unit kerja lainnya divisi Human Capital. Hari ini kita coba observasi dulu di sini, apa yang bisa kita lakukan di sini, apa yang bisa kita bangun di sini, apa yang bisa kita berikan di sini. Secara Desa Belangian ini adalah desa yang cukup menyimpan rahasia alam yang luar biasa. Di sini ada banyak potensi wisata, ada banyak potensi ekonomi hijau yang bisa kita bentuk, ada yang bisa kita bangun lagi di sini. Yang jelas kita berharap di sini dengan hasil observasi kita pada hari ini, pengamatan kita pada hari ini bisa memberikan satu kesimpulan bahwa ini loh yang perlu kita bangun, ini loh yang perlu kita bantu di sini, sehingga destinasi wisata khususnya di Desa Belangian ini bisa dikenal oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat di lintas Banjarmasin, tapi sudah masyarakat umum pada masyarakat luas pada umumnya. Jadi kita berharap Desa Belangian bukan lagi dipandang sebelah mata, tapi Desa Belangian adalah desa yang sudah bisa dikenal oleh sampai ke mancanegara. Nah, Desa Belangian kita siap membantu, Bangkalsel siap mendukung kerjasama dengan Pokdarwis di sini untuk membangun wisatanya. Di mana di sini kita sudah lihat bahwa ada fasilitas umum sudah ada. Satu adalah masjid, yang kedua kita ada melihat juga puskesmas juga ada di sini, jalan yang sudah mulai ditata, Pak ya. Nah, dan di sini apa yang menjadi kurangnya di sini, lebih kurangnya di sini mungkin akan kita berikan untuk kekurangannya misalnya akan kita bantu, khususnya di sini kan
homestay ada beberapa homestay yang disediakan oleh masyarakat di sini secara swakelola. Yang bikin saya kagum adalah Belangian dibangun dengan swakelola oleh masyarakat di sini. Nah, tentu saja yang ada membangun, alhamdulillah hari ini saya melihat puji syukur kepada Allah bagaimana desa Belangian yang dulunya desa yang tertinggal di sini sudah bisa mereka menunjukkan bahwa ini loh Belangian yang sesungguhnya menyimpan rahasia alam yang begitu mempesona untuk didatangi. Saya challenge Anda semua untuk bisa datang ke Belangian. Jadi kalau kegiatan wisata atau tempat wisata yang pertama ada arung jeram, kemudian ada air terjun, kemudian ada puncak yang namanya Puncak Kahung, Pak. Nah, selain itu ada juga hutan untuk penelitian, hutan Kahung. Untuk kegiatan apa Pak yang bisa kegiatan yang menjadi wisata tempat kami ini hanya tahunan, kayak orang menanam padi, ya istilahnya menugal. Nah, apa tanam padi atau tanam kacang tanah, nah, itu biasanya yang ada cuman setahun sekali. Ya, kami dari kami dari Pok Darwis Kahung Raya Desa Belangian ya mengharapkan dan mengajak kepada para penikmat puncak, penikmat air terjun, dan penikmat wisata alam untuk datang ke Belangian dengan Pok Darwis Kahung Raya Desa Belangian. Karena ada beberapa tempat yang menarik yang juga tidak ada di tempat lain, hanya ada di Belangian. Ternyata nggak cuma bisa istirahat, kita juga dijamu makan siang loh teman-teman. Jadi alhamdulillah, badan udah enakan, perut udah kenyang. Saatnya nih perjalanan menuju hutan hujan tropis Kahung. Pakai apa coba? Kita mau pakai sepeda motor warga. Yuk! Perjalanan kami tempuh sekitar 30 menit nih. Nah, untuk jalanan yang dilalui itu sangat menantang. Ukuran jalan kecil dan tentunya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Kemudian dilihat lagi nih teman-teman, kontur jalan yang naik turun, kemudian juga curam. Kayak ini ya, kayak kita naik roller coaster. Kita menyeberangi sungai dan juga jembatan gantung. Bayangkan serunya. Disarankan sebagai pengunjung nih teman-teman obligasi kita itu dibonceng oleh warga ya. Karena apa? Karena mereka yang menguasai medan. Kemudian apa, kita lihat juga ini sangat beresiko jika kita mengendarainya sendiri. Nah, sampailah kita di hutan hujan tropis Kahung. Di sini nih teman-teman obligasi kami langsung bertemu dengan pohon binuang laki. Konon nih, ini udah berumur puluhan tahun. Dan lihat dari akarnya itu besar sekali, bahkan diperlukan sekitar 10 orang dewasa untuk bisa mengelilingi batang akarnya. Noh, lihat besar banget. Juga ada di sini terlihat bahwa ini sudah lama gitu, dan orang di sekitar sini benar-benar menjaga supaya lingkungan yang ada di sini tetap terjaga. Artinya mereka tidak ada keinginan untuk menghancurkan hutan, tidak keinginan untuk membabat hutan, tapi bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan hutan. Seharusnya itu kan, karena apa? Karena kedepannya lagi ini sudah diprediksi bahwa suhu bumi itu akan meningkat. Apa yang akan terjadi? Kita sebenarnya sudah merasakan. Kita merasakan bagaimana banyaknya panjangnya musim panas, di mana luar biasa panasnya, dan Kalimantan tidak sama itu hutan ini paru udara ini kita sama seperti mungkin kita sama seperti daerah yang lain, di mana mereka mengalami benar-benar suhu ekstrim, di mana India itu sampai ada
saking parahnya polusinya itu sampai mereka berkabut tiap hari. Kita nih benar-benar harus bersyukur. Bahkan Katulistiwa khususnya khususnya Indonesia itu tidak pernah mengalami badai. Tidak pernah selama puluhan dekade. Itu menunjukkan bahwa kita ini memiliki potensi yang besar di bidang ekologi. Sebelum kembali ke desa nih teman-teman obligasi, kami mau sempetin diri dulu nih, mampir ke HW Camp. Wow, apa itu? Ini merupakan salah satu wisata di desa ini dan sesuai dengan namanya, HW Camp merupakan sebuah camping ground di desa Belayan. Ternyata ada sungai, guys. It's swimming time. Baiklah, sekarang kita ada di Desa Belangian, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Ini adalah tempat HW Camp, area camping ground yang dikelola oleh pemuda desa dengan bantuan dana desa secara swadaya. Nantinya tempat ini juga dikembangkan tanaman buah-buahan sekitar 700 pohon dengan berbagai jenis buah. Kita jadikan kebun sayur yang pamer. Jadi di sini nanti berbagai macam kegiatan pakai arung jeram, pakai susur sungai, masuki hutan. Mungkin ada area sunset, puncak sunset nanti dari sini. Nah, terus kedepannya harapan kami tempat ini menjadi suatu wadah untuk pemuda desa. Kedepannya bisa berkreasi di sini, bisa menampung SDM desa di tempat ini, di dalam edukasi ataupun pariwisatanya. Nah, harapan kami kami mengajak kepada masyarakat umum, bisalah kiranya nanti berkunjung ke desa kami, Desa Belangian, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Waktunya pulang. Dan tahu nggak sih teman-teman obligasi apa yang kami temui dalam perjalanan menuju dermaga? Nah, kami kembali menemukan satu aktivitas warga yang unik, yaitu mewarna batik atau sasirangan dengan ekoprint teknik pounding. Tahu nggak tuh? Pernah dengar nggak tuh? Mungkin banyak yang udah tahu ya. Dan ternyata di sini juga dilakuin gitu. Jadi tekniknya itu merupakan teknik memukulkan daun seperti daun jati, daun pepaya Jepang dan lain-lain itu ke atas kain menggunakan palu. Nah, teknik pounding ini ibarat mencetak motif daun pada kain. Palu dipukulkan pada daun yang telah diletakkan di atas kain yang ditutup dengan plastik untuk mengekstrak pigmen warnanya. Wow, keren banget. Bunga kembang cakep, nice. Jangan lupa mukaku ini. Iya. Kami bangga sudah ke Belangian. Iya. Bisa menjaga silaturahmi. Ih, sedih deh. Padahal banyak banget yang bisa dieksplor dari desa Belangian ini, teman-teman obligasi. Tapi sayang, waktu kita sempit banget. Tapi jangan khawatir, kita akan coba eksplor lagi nanti hal-hal menarik dari desa Belangian di lain waktu. Kita coba nanti ya. Katanya sih di sini ada air terjun Kahung, ada macam-macam flora dan faunanya juga. Tambah lagi ada batuan yang geologi namanya. Coba deh, karena sayanya masih belum nemu nih ya, jadi ngomongnya agak-agak belibet ya kan. Kita ketemu lagi deh pokoknya teman-teman obligasi di episode obligasi berikutnya. Tidak hanya kita duduk di dalam ruangan atau di kafe, kita akan ajak teman-teman obligasi biasa maupun juga situs Geopark Meratus lainnya ya teman-teman obligasi. Dan sekali lagi Gina ingetin, jangan lupa tuh dikunjungi website dari Geopark Meratus yang akan selalu update terkait dengan hal-hal menarik yang ada khususnya di Borneo ini. Sampai jumpa teman-teman obligasi di obligasi berikutnya ya. Jangan lupa di follow Instagram Bang Kalsel yang sudah centang biru dan juga YouTube kita Bang Kalsel. Dah.
Duta TV, inspiratif. Saya kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan